Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Pemirsa studio RNU dimanapun kalian berada, marilah kita sama-sama senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus-menerus memberikan nikmat kepada kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, iman, Islam, keberkahan insyaAllah di dalam umurnya, usahanya, rumah tangganya, dan semoga senantiasa kita semuanya selalu mendapatkan perlindungan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta terhindar dari segala mara bahaya, segala penyakit, virus, dan lain sebagainya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'innya. Mudah-mudahan kita semua yang terus-menerus berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnahnya, yang mengharapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, pembahasan selanjutnya kajian tematik yang lalu. Kali ini saya membahas hukum perempuan meruqyah perempuan lainnya. Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin rahimahullah ditanya tentang hukum muslimah yang mengkhususkan dirinya untuk melakukan ruqyah, atau bisa kita kenal yaitu peruqyah, menjadi peruqyah. Bahkan beliau menjawab, ruqyah syariah adalah pengobatan yang menggunakan kitabullah dan dengan doa-doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang hafal tentunya dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang paling dihafal, dan kemudian doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta memahami makna isi kandungan dari Al-Quran tersebut, atau kandungan doa yang dibacakan, maka mengenai hal ini tidak ada masalah. Jadi tidak ada perbedaan antara wanita dan pria dalam konteks untuk menjadi seorang peruqyah. Dalilnya adalah Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau meruqyah Nabi Muhammad SAW ketika beliau sakit dan meniup pada telapak tangan beliau dalam rangka untuk mendapatkan barokah. Dan ini tertulis dalam fatwa pada tanggal 24 Sya'ban 1418 Hijriah. Sedangkan saya memiliki beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan sebelum saya mengambil kesimpulan terhadap masalah wanita meruqyah wanita lainnya. Yang pertama adalah ruqyah syariah, dan tentunya sesuai dengan contoh atau kaidah-kaidah dalam konsep terapi ruqyah syariah. Kemudian wanita itu pada umumnya memang lemah dan banyak sekali mendapatkan godaan-godaan. Dan terkadang dengan kesibukan dalam meruqyah bisa juga melalaikan pekerjaan-pekerjaan rumahnya. Bahkan mengurus suami, kemudian mengurus anak-anak. Maka wanita yang dihadapkan kepada fitnah yang besar
khususnya yang berhubungan dengan bahaya-bahaya yang bersifatnya syar'i. Jadi tidak ada kekhususan di sini. Kelemahan pada wanita biasanya dihadapkan pada kondisi yang memang mengalami pada wanita, yaitu pada haid atau nifas. Jadi ada sedikit juga perbedaan antara seorang peruqyah dari wanita dan peruqyah laki-laki. Dan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan hukum wanita meruqyah pria yang bukan mahramnya. Dan bagaimana hukumnya? Yaitu tidak boleh kecuali memang dalam keadaan darurat. Darurat di sini pun dapat diukur. Sebagaimana Ibnu Hajar menjelaskan, wanita itu meruqyah dengan ditemani oleh suaminya atau mahramnya. Adapun hukum masalah itu, wanita boleh mengobati laki-laki yang bukan mahramnya ketika memang dalam kondisi darurat. Yang darurat tersebut memang bisa diukur, khususnya terkait tindakan yang melihat dan menyentuh serta tindakan selain itu. Ini dibahas di dalam kitab Fathul Bari halaman 136. Berdasarkan penjelasan tersebut, Al-Hafiz Ibnu Hajar, ya, beliau menyimpulkan seorang wanita itu boleh untuk meruqyah suaminya, boleh juga untuk meruqyah anak laki-lakinya atau salah satu di antara mahramnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau ini meruqyah Nabi. Dan tentunya yang utama adalah wanita tidaklah menjadikan kekhususan di dalam dirinya menjadi seorang peruqyah. Jadi begitu sahabat-sahabat pemirsa semuanya. Jadi wanita pun boleh untuk menjadi seorang peruqyah. Walaupun ada memang kaidah-kaidah yang harus diikuti, ya. Kemudian hukum pria meruqyah sekumpulan wanita. Pria meruqyah sekumpulan wanita tidak dianggap melakukan khalwat yang diharapkan. Jadi tidak boleh dalam keadaan ruangan tertutup lantas berdua-duaan. Bahkan demikian pula peruqyah syar'iyah harus ketika melakukan ruqyah seorang wanita maka ada pendampingan mahramnya atau ditemenin wanita-wanita lain. Maka dengan demikian yang lebih utama ketika pria meruqyah seorang wanita dan si wanita itu wajib, ya, ada mahramnya atau ditemenin sama temennya. Hal ini agar untuk mencegah fitnah serta bahaya-bahaya yang kadang bisa muncul terjadi begitu saja di luar dugaan kita. Sebagaimana Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibri rahimahullah ditanya tentang masalah tersebut, beliau menjawab tidak dianggap melakukan khalwat yang diharamkan ketika seorang laki-laki membacakan ruqyah untuk sekumpulan wanita. Karena khalwat yang dilarang adalah ketika seorang wanita saja bersama pria yang bukan mahramnya. Jadi kesimpulannya adalah ketika ada seorang pasien perempuan maka wajib didampingi mahram atau boleh juga temannya. Jadi tidak boleh meruqyah seorang wanita berduaan atau tanpa mahram karena rentan dengan fitnah. Ifahillah, yang saya cintai karena Allah. Mungkin itu pembahasan singkat mengenai hukum-hukum dalam konteks ruqyah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bila mana ada kekurangan, kesalahan penyampaian saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan kembali hukum ruqyah wanita yang sedang nifas atau sedang haid. Karena kadang sering banget muncul pertanyaan ketika haid maka tidak boleh membaca Al-Quran atau hal-hal lain.
Ya, insya Allah di lain waktu kita akan bahas. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, memberikan waktu yang tepat agar kita terus-menerus bisa menyampaikan ilmu serta mengkaji bersama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.